Halo semuanya, selamat datang di podcast bareng pertama saya, Muhja Latifah dari kelas 12 IPS SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya mau bahas singkat tentang Orde Baru nih, di mana Orde Baru ini merupakan salah satu materi SMA ya, khususnya untuk kelas 12. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke materinya. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun, pada tahun 1966 sampai 1998. Penamaan ini dipergunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama, sehingga pemerintahan ini dianggap sebagai pembaharuannya. Rezim Orba berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto, dan berakhir ketika reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia mengubah struktur ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Di sisi lain, pemerintahan ini juga diwarnai dengan banyak sekali coretan negatif di bidang politik, HAM, militer, dan sosial. Selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto, pengaruh dari perubahan-perubahan yang ada bahkan masih terasa sampai hari ini. Adapun ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, kuatnya pengaruh militer atau dui fungsi ABRI, karena ABRI menduduki jabatan sipil dan militer pada saat bersamaan, sehingga dianggap sebagai tanda menguatnya KKN dalam pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, terbatasnya pilihan politik. Pemilu pada tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya, sementara pada pemilu tahun 1977 hanya diikuti 2 parpol, PDI dan PPP, serta 1 golongan karya. Pembagian 3 kekuatan ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik, meskipun pada prakteknya mengurangi pilihan politik yang justru menguatkan golongan karya. Adapun yang ketiga, yaitu pembangunan yang masif. Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tertinggi. Yang keempat, pemerintahan sentralistik. Maksud sentralistik di sini, pemerintahannya itu dikelola secara terpusat ya. Runtuhnya Orde Baru, keruntuhan Orde Baru ini diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, membuat nilai tukar rupiah jatuh. Kepercayaan terhadap pemerintah pun menurun, sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini pun memiliki beberapa tuntutan penting, antara lain, yang pertama, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kedua, penurunan dan pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. Yang ketiga, penghapusan praktek KKN. Yang keempat, penegakan supremasi hukum. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Demikianlah penjelasan singkat tentang Orde Baru ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast History Minggu ini bersama saya. Untuk tips komunikasi praktis lainnya, atau mungkin teman-teman ingin menghubungi saya, bisa mengunjungi akun Instagram saya, yaitu _muhja. Atau kamu bisa cek deskripsi di bawah. Sampai jumpa di lain kesempatan.